Serangan 11 September atau peristiwa Selasa Kelabu adalah serangkaian 4 serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar World Trade Center di New York City. Kedua menara runtuh dalam kurun waktu 2 jam. Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon di Arlington, Virginia. Ketika penumpang berusaha mengambil alih pesawat keempat, United Airlines penerbangan 93, pesawat ini jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania, dan gagal mencapai target aslinya di Washington DC. Menurut laporan tim investigasi 911, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini. Dugaan langsung jatuh kepada Al-Qaeda, dan pada tahun 2004, pemimpin kelompok Osama bin Laden yang awalnya menolak terlibat mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Al-Qaeda dan bin Laden juga mengatakan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, keberadaan tentara Amerika Serikat di Arab Saudi, dan sanksi terhadap Irak sebagai motif serangan ini. Amerika Serikat merespon serangan ini dengan meluncurkan perang melawan teror, dengan menyerang Afghanistan untuk menggulingkan Taliban yang melindungi anggota-anggota Al-Qaeda. Banyak negara yang memperkuat undang-undang anti-terorisme mereka dan memperluas kekuatan penegak hukumnya. Pada Mei 2011, setelah diburu bertahun-tahun, Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa bin Laden ditemukan dan ditembak mati oleh marinir Amerika Serikat. Walaupun belum ada bukti yang diterbitkan yang menyatakan kematian tersebut dengan gamblang. Kehancuran ini mengakibatkan dampak serius terhadap ekonomi Lower Manhattan. Munir Said Tholib lahir di Batu, Kabupaten Malang. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari Said Tholib dan Jamilah. Ia memiliki keturunan Arab Hadromi dan Jawa. Munir mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Di bangku kuliah, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam. Selain menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, ia lulus pada tahun 1989. Munir Said Tholib adalah seorang aktivis HAM Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, atau yang lebih dikenal dengan Kontras, dan Imparsial. Pada saat menumpangi Garuda Indonesia penerbangan 974 dari Jakarta menuju Amsterdam pada bulan September tahun 2004, ia dibunuh dengan cara diracuni menggunakan arsen. Ia merupakan pemenang Right Livelihood Award pada tahun 2000 bersama 3 orang lainnya. Dan hingga kini, kasus tersebut masih belum menemui titik terang siapa pelakunya atau apakah sengaja disembunyikan. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh
yang mempunyai 3,5 anggota, dan Pergerakan Para Petani, anggota Barisan Tani Indonesia, yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk Pergerakan Wanita, Organisasi Penulis dan Artis, serta Pergerakan Sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli tahun 1959, parlemen dibubarkan. Kemudian, Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah Dikrit Presiden. Sekali lagi, dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Presiden Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Gerakan 30 September atau dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September PKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, yakni 1 Oktober tahun 1956, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Pahlawan Revolusi Indonesia yang menjadi target penculikan PKI dibunuh dengan cara yang keji, karena difitnah akan melakukan makar terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, melalui Dewan Jenderal. Mereka dijemput secara paksa, kemudian dibawa ke lubang buaya untuk disiksa. Setelah itu, jasadnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. 6 jenderal serta 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat ini menjadi korban peristiwa G30S PKI. Jenazah mereka ditemukan di sumur tua dengan kedalaman kurang lebih 12 meter pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh Satuan Resimen para anggota Komando Angkatan Darat atau dengan singkatan RPKAD di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Siapa sajakah mereka? 7 pahlawan revolusi Indonesia tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Pire Andreas Tendian.